Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Mala Anissa dengan NPM 240411101030 mau menjelaskan project kali ini. Jadi di sini itu seperti pada deskripsi, pertama diminta untuk menganalisis sebuah sensor di sebuah perkebunan seluas 100 ha ditanamkan nilam secara berbaris, di mana jarak antar baris adalah 2 meter dan jarak antar tanaman nilam dalam satu baris adalah 1,5 meter. Nah, di sini tuh di setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangannya. Anda sebagai seorang programmer, jadi di sini kita diminta untuk menarik data dari tiap-tiap tanaman, menyimpannya dan menampilkannya dalam berbagai format. Pada format tanaman, nanti di situ akan ada interfire yang bertipe integer dan diberi nama ID3. Kemudian pada sensor akan menganalisis beberapa tipe, yaitu ada sensor air temperatur yaitu suhu udara, ada air humidity yaitu kelembapan udara, ada rainfall atau curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N dalam tanah, kadar P dalam tanah, dan kadar K dalam tanah. Setiap sensor, jenis-jenis sensor ini diberi tipe number, yaitu mulai dari 0 hingga 9. Itu harus dan sesuai dengan jenis sensor masing-masing. Kemudian pada API, di sini kita diminta untuk memasukkan URL API, dan pada setiap jenis tanaman yang sudah diberi sensor akan menghasilkan URL lain dengan berisi NPM kita, ID31 dan sensor type sesuai dengan sensor type apa yang kita minta. Oke, kemudian penggunaan NPM ini masing-masing, jadi tidak akan dapat duplikatan. Ini bersifat private. Kemudian di sini fitur minimalnya itu ada informasi tanaman, yaitu ID tanaman, koordinat lokasi tanaman, dan tanaman. Ini tambahan, jika ingin menambahkan fitur tambahan boleh. Nah, untuk menu utamanya itu yang harus ada minimal, yaitu ada kelola pohon dengan subtema tambah, hapus, dan kembali. Kemudian ada tema tarik data, kemudian ada tarik tampilkan, dengan subtemanya itu ada satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, serta semua sensor semua pohon. Kemudian ada keluar. Oke, di sini pertama kita nge-import dulu, ada time, random, request, matlob, dan datetime untuk memformat time tabs di plot. Nah, kemudian di sini masuk ke database tanaman. Ini tuh untuk menyimpan sensor per ID3 dan sensor type. Kemudian masuk ke konfigurasi APA. Nah, itu tuh masukin APA yang ada di deskripsi tadi. Kemudian ada APA add point read sensor. Ini tuh untuk membaca. Kemudian masukin NPM masing-masing, diletakkan karena ini sesuai permintaan pada deskripsi. Nah, ini tuh jenis-jenis sensor tadi seperti di atas, dan ini number type-nya. Kemudian pada fungsi clear screen, di sini tuh untuk membersihkan layar konsol bervariasi antara US dan IDA. Kemudian masuk ke fungsi animate text. Nah, ini tuh akan diberi delay yaitu 0,03. Ini tuh untuk menampilkan teks dengan efek ketikan. Nah, ini jika N dan jika plus for char in text. Nah, nanti akan dihasilkan char N dan plus true. Kemudian jika new line, maka hasilnya kosong. Kemudian pada fungsi get unique ID3, ini tuh untuk menghasilkan ID tanaman unik. Jadi ID-nya itu harus
berbentuk integer. Nah, jika dia bukan database tanaman, dia akan menambahkan 1 pada ID tanaman, kemudian pada fungsi depth format value with unit, itu tuh ada sensor type sama value. Ini tuh untuk memformat nilai sensor dengan unit yang sesuai. Nah, di sini tuh unitnya nanti diisi. Kemudian sensor name. Kemudian ini jika sensor name suhu udara atau sensor name suhu tanah, nanti akan diisi dengan bentuk derajat Celcius. Kemudian pada kelembapan udara akan diisi dengan persen, kemudian pada curah hujan akan diisi dengan mm, kemudian pada sensor tingkat sinar UV akan diisi dengan UV index, begitu juga dengan pH tanah dan kadar N akan diisi dengan mg per kg. Kemudian masuk kepada fungsi panggilan API. Di sini tuh menggunakan request. Oke, ini tuh untuk melakukan panggilan API sebenarnya ke gateway IoT untuk mengambil data sensor, mengembalikan data sensor jika berhasil dan tidak ada jika gagal. Nah, di sini tuh bakal diminta NPM Anda, kemudian ID tree, kemudian sensor type-nya tadi. Oke, udah. Lanjut, kemudian, nah ini tuh untuk mengetahui waktu saat ini atau dari API jika tersedia. Kemudian masuk ke fungsi simulate random sensor data. Di sini tuh untuk mensimulasikan data sensor acak sebagai fallback jika API gagal. Nah, ini tuh. Jadi ini tuh titik untuk menghasilkan titik koordinat di mana nanti untuk menghasilkan grafik sesuai dengan dengan sensor type-nya. Nah, sesuai. Kemudian masuk ke fungsionalitas tanaman. Pada fungsi tambah tanaman, di sini tuh kita akan menampilkan teks menambahkan tanaman baru dengan delay 0,05. Nah, di sini tuh ada ID tree. Ini tuh kita isi dengan ID get unique, ID tree dengan ID, berarti mengisi dengan ID unique random tapi integer. Kemudian while true ini tuh akan berjalan hingga nanti akan diminta memasukkan koordinat latitude dan memasukkan koordinat longitude. Ini tuh untuk memberikan di mana posisi pohon yang ditanam agar bisa disensor dan yang diberi sensor agar bisa disensor dan mengetahui berapa suhu, kelembapan, dan sebagainya. Kemudian inisialisasi struktur data untuk sensor pertanaman. Nah, ini tuh untuk agar dapat menginisialisasi dan mengetahui tanaman mana yang akan dibaca. Oke. Kemudian ada subtema hapus tanaman. Nah, ini tuh jika ada tanaman yang awalnya kita tambahkan dan sekarang tidak ingin disensor kembali, maka kita bisa menghapus tanamannya. Nah, itu tuh belum jika nanti tidak tanaman semua kita hapus, maka akan keluar belum ada tanaman yang terdaftar. Atau belum ada jika kita belum menambahkan tanaman pada tambahkan tanaman, maka yang keluar akan belum ada tanaman yang terdaftar. Kemudian nanti akan keluar tekan enter untuk melanjutkan. Nah, kita akan menekan enter, kemudian kembali lagi ke menu utama, yaitu jika ada, maka akan diminta masukkan ID tanaman yang ingin dihapus. Nah, jika nanti tidak ada, maka atau tidak sesuai, yang keluar akan input tidak valid atau harap masukkan angka.
Oke, kemudian masuk ke filter tanaman yang akan dihapus. Jika nanti akan menampilkan teks jika tanaman dengan ID bla 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 berhasil dihapus. Dan jika kita sudah memberikan sensor pada tanaman tersebut, maka akan menghasilkan teks data sensor terkait juga dihapus. Nah, jika tidak ada seperti yang tadi saya bilang, maka tanaman dengan ID tidak akan ditemukan. Kemudian masuk ke daftar tanaman. Ini tuh untuk mengakses agar kita mengetahui berapa dan apa saja dan di titik koordinat mana saja tanaman yang kita beri sensor. Sama jika tidak dan jika adanya. Kemudian masuk ke fungsionalitas penarikan data. Nah, di sini tuh ada fungsi tarik data sensor all planes. Nah, di sini tuh akan ada tampilan menarik data sensor dari semua tanaman. Jika tidak ada, maka yang keluar belum ada tanaman yang terdaftar untuk ditarik datanya. Jika ada, nanti akan mengambil data untuk tanaman. Jika API gagal, gunakan data simulasi sebagai fallback, yaitu simulate data, simulate random sensor data. Nah, seperti ini. Jika bisa, maka atau semua data yang kita tarik berhasil, yang keluar akan semua data sensor telah ditarik dan diperbarui dengan delay 0,05. Kemudian ini fungsionalitas tampilkan data. Pada fungsi display sensor data with float, di sini jika tidak ada data pada list, maka yang keluar tidak ada data untuk ditampilkan dengan delay 0,03. Nah, ini tuh untuk urutan data berdasarkan time tabs terbaru terlebih dahulu. Jadi diurutkan dengan menggunakan that list sorted. Nah, nanti di situ ada data yang bukan numerik, jadi bisa dipisahkan menggunakan loop ini, menggunakan data ini, menggunakan kode ini. Oke, udah. Nah, ini tuh untuk output yang kita keluarkan. Jadi pada kali ini pada fungsi data satu tanaman satu sensor. Jadi ini tuh untuk menampilkan grafik. Jadi sebelum menampilkan grafik, kita harus menarik data, yaitu data yang kita tarik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal kita menginginkan data satu tanaman untuk satu sensor saja, maka yang ditampilkan juga data satu tanaman satu sensor dengan delay 0,05. Jika tidak ada, maka yang keluar akan belum ada tanaman yang terdaftar dan tekan enter untuk melanjutkan. Nah, begitu juga jika ada nanti, maka akan diminta ID tanaman. Jika tidak ada, input tidak valid. Kemudian begitu seterusnya. Nah, jika kita sudah pada titik ID tanaman, kemudian lanjutkan dengan tanaman dengan pilih jenis sensor. Kemudian masukkan nomor jenis sensor, lalu sensor data yang kita mau, tarik daftar data yang kita mau akan ditampilkan. Nah, sampai situ nanti akan diminta untuk melanjutkan dengan menekan enter. Sebenarnya pada daftar tanaman atau subtema ini tuh ada beberapa, yaitu ada data satu tanaman satu sensor, data semua sensor satu tanaman, satu sensor semua pohon, serta satu lagi ada semua sensor semua pohon. Ya. Nah, ini tuh untuk output yang akan dikeluarkan. Seperti yang diminta pada tadi, ini tuh tampilan menu minimal.
Pertama ada tema menu, tampilkan menu utama, yaitu dengan clear screen awalnya, kemudian ada animate text untuk teks pembuka awal, yaitu sistem sensor tanaman nilam dengan delay 0,05. Kemudian bisa memberi spasi dengan bebas, bisa dengan spasi seperti ini atau spasi sesuai selera masing-masing. Nah, ini tuh agar tidak ke samping, maka pakai nih garis miring N1. Kemudian buat input kelola pohon, buat output kelola pohon, ada tarik data sensor, tampilkan data sensor. Ini tuh subtemanya. Nah, pada tampil menu kelola pohon, punya subtema tambah, hapus, daftar, dan kembali. Disinilah kita bisa menambahkan data tanaman, menghapus daftar tanaman, serta kembali jika ingin melanjutkan ke menu utama, yaitu ada kelola pohon, tarik data, tampilkan, dan keluar. Kemudian pada menu tampilkan data, di sini itu seperti yang sebelumnya, diminta kita bisa memilih berapa data yang ingin kita tampilkan dan berapa jumlah sensor yang kita tampilkan. Ada A, data satu sensor, satu pohon. Kemudian ada data semua sensor, satu pohon, data satu sensor, semua pohon, serta data semua sensor, semua pohon. Kemudian ada kembali. Kemudian ada fungsi main program. Di sini tuh while true, maka dia akan berulang. Ini akan selamanya sesuai input yang kita isi. Misal pada tampilan menu utama tuh ada pilihan pilih menu. Nah, di sini kita pilih menu yang pertama. Yang pertama berarti apa? Menu pertama tadi ada kelola pohon. Nah, pada kelola pohon, jika kita memilih menu utama kelola pohon, maka keluarlah A, subtemanya, B, C, dan D. Yaitu ada tambah, hapus, keluar, dan kembali. Jika tidak valid, maka kita akan diminta untuk mencoba lagi. Oke. Kemudian begitu juga untuk yang lainnya. Nah, nanti jika kita memilih B, maka kita bisa memilih apa yang mau dihapus. Dan jika sudah dihapus, kita bisa tekan kembali lagi dan kembali ke menu utama. Udah gitu aja, Kak. Jika tidak valid, maka dia bilang tidak valid gitu. Nah, untuk outputnya sendiri tuh gini, Kak. Nih saya coba. Kita runtime ulang ya. Nih, misalnya pada menu utama ini ada 1 kelola pohon, 2 tarik data sensor, 3 tampilkan data sensor, 4 keluar. Misal saya pilih 1 kelola pohon, enter. Nah, di situ ada subtemanya, ada tambah, hapus, daftar, kembali. Nah, misalnya saya ingin menambah pohon yang yang ada sensor. Misal A, oke. Bentar, Pak. Nah, ini tuh ada error mungkin karena tidak ada variabel tanaman. Coba kita Nah, misal nih. Coba deh ulang.
Oke, misal 1 daftar C deh, coba daftar. Nah, tuh sesuai. A-nya tambah pohon. Jadi kita akan menambah pohon dengan titik koordinat. Misalnya di WSK. WSK itu titik koordinatnya bisa dilihat di Google. Ada 5, sekitaran 5, 5, 6, 5, 4, 3, 2. 3. Nah, longitude-nya itu sekitaran 94 titik. 4, 3, 2, 5. Nah, tanaman dengan ID 1 berhasil ditambahkan. Berarti ini tuh adalah tanaman dengan ID 1. Nah, diakhiri dengan tekan enter untuk melanjutkan. Pilih subtema. Nah, di situ bisa tambah, hapus, kembali daftar. Misal di sini kita mau daftar. Kita ingin meminta daftar. Daftar. Nah, ini tampilkan data sensor 3. Misal saya minta data satu sensor semua tanaman. Data satu sensor semua tanaman. Oke. Misal berarti belum data misal yang B, data semua sensor satu tanaman. Di sini tuh tuh tadi kan kita udah masukin ID, berarti masukin ID 1. Maaf Kak, berarti sebelum tampilkan data kita harus tarik data dulu, makanya tadi nggak keluar, berarti 2 dulu. Kita harus tarik data dulu agar grafik yang kita inginkan keluar. Nah, tuh keluar. Nah, ini tuh sesuai kayak di deskripsi kita diminta untuk menghasilkan URL dengan NPM kita sendiri dan sensor data sesuai dengan nama pada sensor data yang udah ditentuin. Nah, ini karena tadi saya input cuman pada tanaman dengan ID 1, yang keluar akan ini. Satu saja. Baru kita minta visualisasi dalam bentuk grafik. Saya mau yang B. Coba yang C. Nah, ini grafiknya. Dan seperti pada deskripsi diminta pada setiap tanaman diminta 10
10 sensor. Nih diminta tampilkan data satu sensor pada satu tanaman. Oke, berarti di sini minta satu sensor pada satu tanaman. Berarti setiap tanaman punya satu sensor. Misal di sini punya 10 tanaman, berarti di sini minta 10 sensor. Kenapa 10? Karena di sini setiap tanaman akan dipasang 10 jenis sensor untuk memantau perkembangan. Oke. Nah, ini kembali lagi ke awal kalau kita mau minta yang lain. Nah, di situ kan ada juga di deskripsi diminta rata-rata. Kita lihat kok. Nah, di sini rata-rata. Ya. Ini semuanya. Suhu ini sesuai sama titik koordinat. Ini pada pada pohon nilam dengan ID 1 saja. Ini misalnya ada 54. Ya Allah. Tolonglah. Ini misalnya ada 54,43%. Ini pada 2025. Nih, 54. Ini tuh memang titik aja, tapi kalau dilihat lebih detail, ini tuh beda-beda, ada 54,49 UV index, ada 54,52 derajat Celcius, 54,55. Tuh beda-beda. Titiknya sebenarnya bergeser, Kak, cuman nggak kelihatan aja. Ini kayak ini 55,01, jadi tengah-tengah gini. Udah, Kak, gitu aja. Terima kasih. Maaf jika ada yang salah dan kurang. Malah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.